Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-awwali bila bidayah wal akhiri bila nihayah, al-zahiri falaysa fawqahu syai', al-batini falaysa dunahu syai'. Subhanahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sadaqallahul adzim. Wa qala al-mu'allif Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullah fi kitabihi Jauharil Maknun, kahabadat tariqatus sufiyah tahdi ilal martabatil aliyah. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidah, sahibul bait, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam ini mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita sekalian. Khususnya Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam acara haul. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kumaha daramang? Kesehatan itu mahal, terutama sehat lahir dan batin. Ada orang sehat lahirnya saja, tapi batinnya sakit. Dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Siapa yang manggil? Hakikatnya Allah. Hayya 'alas shalah, mari sholat. Mari itu dipanggil ke masjid. Kalau fisiknya sehat, tapi batinnya sakit, walaupun rumahnya tetangga masjid, kakinya tidak akan bisa melangkahkan ke masjid. Jadi sehat lahir dan batin itu yang mahal. Bapak Ibu sekalian, pingin tanya ini, siap jujur apa enggak? Ini siap ditanya jujur, siap jujur enggak? Ya, ibadah kita mulai dari balik sampai sekarang sudah merasa manis atau masih pahit? Ada yang sudah merasa manis atau masih pahit? Waduh, ini masih pahit ya, males, berat gitu. Kalau kondisi seperti itu, berarti kita, atau jangan-jangan ada manisnya banyak pahitnya gitu. Berarti nano-nano. Ada pahitnya, ada manisnya. Ada pahitnya, ada manisnya. Kalau hati kita masih pahit merasakan ibadah, berat melaksanakan ibadah, berarti belum tersingkap hakikat ibadah. Belum tersingkap hakikat ibadah. Baru tahu syariat ibadah, zohirnya ibadah, cangkangnya ibadah. Pantes berat. Tapi kalau sudah tersingkap hakikat ibadah, maka ibadah itu manis adanya. Bahagia menjalankannya. Kalau hakikat ibadah sudah tersingkap. Ada satu kitab namanya Adabus Sulukil Murid.
yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "I'lam anna jami'a ruhil ibadah huwa hudurul qalbi ma'allah." Ketahuilah hai murid-murid, sesungguhnya ruh ibadah atau hakikat ibadah adalah hudurul qalbi ma'allah, ketika hadir hatinya bersama Allah. Salat, siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah, namanya al-ma'bud yang kita ibadahi, Allah. Maka kalau hati kita belum merasa bersama dengan Allah, belum menemukan ruh atau hakikat ibadah. Tadi sholat maghrib, sholat isya, ya, Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi hatinya tidak hadir bersama Allah. Hatinya di luar sholat, sedang jalan-jalan, sedang di pasar, sedang nonton TV. Jadi sholatnya tidak hadir, hatinya tidak hadir dalam sholat, tapi hatinya gaib, hatinya di luar sholat. Maka sholat seperti itu hanya syariat sholat saja. Kalau sudah sampai kepada hakikat sholat, ruh sholat, saat sholat hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya bersama Allah. Allah yang kita ibadahi, Allah al-ma'bud yang kita sembah, terasa hadir dalam hati kita. Maka di saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena kita sedang menghadap, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya nih Bapak Ibu sekalian, ada yang pernah diundang sama Pak Presiden ke istana? Ada nggak orang Cihatip? Angkat tangan. Ada yang pernah diundang sama Pak Presiden ke istana Jakarta? Kasihan. Mau nggak diundang sama Pak Presiden? Kalau dapat undangan dari Pak Presiden, kira-kira seneng atau bahagia? Sama ya. Seneng apa enggak? Seneng ya. Sekarang begini, kita sama Pak Presiden nggak pernah diundang ke istana. Sholat 5 waktu hakikatnya adalah panggilan dari Allah supaya hamba menghadap kepada Allah, Allah yang memanggil. Kita sebagai orang yang beriman bersyukur kepada Allah, setiap hari kita dipanggil oleh Allah menghadap kepadanya 5 kali. Tadi sama Pak Presiden mah seumur hidup aja belum pernah. Tapi sama Allah Rabbul Alamin yang menciptakan kita dan yang menciptakan seluruh alam semesta, kita diundang oleh Allah menghadap kepadanya 5 kali setiap hari. Jadi beruntung apa enggak? Beruntung. Sama presiden aja seneng bahagia, yang hanya jabatannya 5 tahun selesai jadi rakyat biasa. Allah, Tuhan Rabbul Alamin yang menguasai mencipta seluruh alam semesta, mengundang kepada kita setiap hari 5 kali untuk menghadap kepadanya. Kalau pikiran kita seperti itu, sikap batin kita seperti itu, maka sholat yang 5 waktu itu bukan sesuatu yang memberatkan, tapi justru kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, sehingga paman kholat anil hudur, barang siapa yang beribadah, contohnya sholat, tapi hatinya kosong dari hadir hati bersama Allah. Kita sholat tapi hatinya jalan-jalan, kita sholat tapi hatinya nonton TV. Kholat anil hudur, kosong dari hadirnya hati bersama Allah ketika sholat misalnya. Pakanat haba'an, pakanat, maka sholatnya itu seperti debu yang bertaburan. Debu bertaburan itu artinya
nihil, tidak ada nilainya di sisi Allah. Artinya ibadahnya mardud, ditolak oleh Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian, sholat kita dari balik sampai sekarang, sekian ribu kita jalankan sholat, sehari 5 waktu, tapi kalau hati kita kosong dari hadirnya hati bersama Allah, itu khusyuk namanya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khosyi'un. Sukses orang-orang yang beriman. Di antara tandanya mereka sholat, hatinya khusyuk. Khusyuk adalah hudurul qalbi ma Allah, hadir hatinya bersama Allah. Kalau kita sholat tapi hatinya tidak hadir bersama Allah, maka seperti debu yang bertaburan, tidak ada nilainya di sisi Allah, tidak diterima ibadah itu oleh Allah. Kira-kira rugi apa untung? Maka Allah berfirman, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun kata para ulama, menurut fikih menyia-nyiakan sholat itu. Sahun menurut ilmu tasawuf, hatinya goplah, lalai dari Allah, tidak khusyuk. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita kosong dari hadirnya hati bersama Allah, sholat itu berat, sholat itu pahit, sebab hatinya tidak merasakan hadirnya Allah, tidak merasakan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan lewat haul ini mari kita perbaiki sholat kita. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Ibu-ibu yang di belakang siap apa enggak? Siap diperbaiki sholatnya? Bagaimana cara sholat supaya diterima, supaya khusyuk? Maka Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu kalau sudah mendengar adzan, hayya 'alas shalah, dia bergetar, wajahnya pucat, lalu ambil air wudhu, tambah mendekat kepada iqamah atau qomat, tambah bergetar lagi, pucat pasi wajahnya, sampai ketika sholat, kehusuan yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali, pernah ia merasakan sholat sampai kanan kirinya tidak dirasakan, tidak ada yang didengar kecuali Allah semata yang dirasakan. Itu yang disebut dengan fana. Fana artinya rusak semua, rusak pengertian, tidak ada yang mewujud, tidak ada yang dirasakan hadir dalam hidup ini kecuali Allah semata. Itulah makna kalimat la maujuda illallah, tiada yang mewujud kecuali Allah. Jadi fana hatinya, yang dirasakan hanya Allah semata. Itu tingkat ahwal batin yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah Bapak Ibu sekalian, ditanya oleh sahabatnya, kenapa Imam Ali kau ketika mendengar azan kemudian iqamah pucat pasi wajahmu, bercucuran keringat? Karena Sayyidina Ali merasakan yang memanggil, yang mengundang adalah Rabbul Alamin, penguasa seluruh alam semesta, penguasa yang sesungguhnya dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat aku sholat, aku sedang menghadap kepada Allah, Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, sehingga aku bergetar menghadap kepada Allah yang maha segala-galanya, yang maha sempurna sifatnya. Di situ Bapak Ibu sekalian, kenikmatan sholat, kebahagiaan ibadah kalau sudah tersingkap hakikat ibadah, hakikat sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hari dan harinya sibuk dengan perjuangan, hari dan harinya sibuk dengan dakwahnya. Problem demi problem di tengah-tengah masyarakat, dari Mekah sampai Madinah, begitu bertubi-tubi mengganjal perjalanan dakwah Nabi SAW. Nabi merasa capek dan lelah sebagai manusia basar.
Apa penenangnya? Anak sekarang itu katanya kalau capek suka apa namanya? Healing. Healingnya kemana? Ada ke Galunggung, ada yang ke Batu Karas, Pangandaran, ada yang jauh bosan kali kemana? Ke Eropa jalan-jalannya. Apa katanya? Healing, biar adem gitu, biar tenang. Pulang gelisah lagi. Ada orang tenangnya itu kalau mengkonsumsi narkoba, tenang katanya gitu, flying gitu. Habis narkobanya bingung lagi. Ternyata healing yang benar, healing ala Nabi. Healing ala Nabi itu ia perintahkan kepada Bilal bin Rabah, muazin pertama yang ditugaskan oleh Nabi, azan dan iqamah. Ya Bilal, arihni bis shalah. Hai Bilal, relaksasikan batinku, jiwaku. Aku sedang menghadapi problem-problem besar. Bis shalah, dengan shalat. Bilal iqamah, Nabi shalat. Di saat itulah Nabi munajat kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasik-manasikku, ibadah-ibadahku, hidup dan matiku lillah, karena Allah, tertuju kepada Allah, milik Allah. Beban yang berat, problem yang besar dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang apa enggak? Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, ya, orang problem banyak, masalah banyak, ya, nggak kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Stres. Kalau sudah stres, jangan-jangan stroke nantinya. Beban berat. Dengan sholat sebetulnya adalah doa iftitah, memberikan gambaran serahkan semuanya kepada Allah. Hidup dan mati kita milik Allah. Hidup ini bukan milik sendiri, tapi milik hidup ini adalah milik Allah, anugerah dari Allah. Serahkan kembali total kepada Allah. Di saat sholat kita membaca doa iftitah sebelum baca surah Al-Fatihah. Maka saat sholat Nabi tenang. Hudurul qalbi ma'allah, hadir hati bersama Allah. Bahkan Allah itu difirmankan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, firman Allah, lebih dekat dengan orang itu ketimbang urat lehernya sendiri. Mana yang terdekat dengan diri kita? Al-Quran menyebutkan urat leher yang terdekat dengan diri kita sendiri. Allah itu lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri. Hanya hati yang benar-benar khusyuk, yang merasakan hadirnya Allah, yang merasakan dekatnya Allah. Allah Qarib, maha dekat, lebih dekat dibandingkan urat leher kita sendiri. Kalau kita sudah merasa dekat dengan Allah, hati kita merasakan hadirnya Allah, itu dunia itu jadi kecil. Problem-problem itu jadi kecil. Sehingga akan mudah kita menyelesaikan masalah-masalah, problem-problem tersebut. Kenapa? Hatinya lapang dada, jiwa besar. Masalah-masalah yang besar jadi kecil. Masalah-masalah yang runyam yang banyak jadi sederhana. Itulah healing ala Nabi SAW. Solusi terbaik dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kira-kira ada orang nggak yang bebas dari problem kehidupan? Ada nggak? Sugan orang paling kaya sedunia gitu. Itu mah sudah rumusannya. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kalian. Allah berfirman, kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini dengan dua cara. Bisyarri, dengan keburukan, musibah, sakit, dililit utang. Ya.
Suami istri perang terus, piring terbang, coet pecah. Bisari namanya, ujian yang buruk-buruk, ujian yang pahit-pahit. Wal khairi, dan ujian yang baik-baik. Sehat, ujian dari Allah, dipakai ibadah apa enggak. Nikmat yang banyak, sukses usahanya, ujian juga. Makanya Bapak Ibu sekalian, tiap yang datang ke rumah, jamaah yang datang ke rumah ke pesantren, itu kalau sudah ngadu urusan musibahnya luar biasa, sampai nangis-nangis. Saya ini sedang diuji. Kenapa? Rumah tangga acak-acakan, bisnis gagal, anak-anak badung. Musibah baru dia rasa itu ujian. Kemarin lagi sehat, lagi banyak duit, nggak merasa diuji. Makanya belum ada jamaah yang datang ke rumah. Saya ini sedang diuji oleh Allah. Sampai nangis-nangis. Kenapa? Usaha sukses, anak-anak sehat walafiat. Kayaknya belum ada yang datang begitu. Nggak tahu kalau di mana ini. Di Jihate Pak Yan begitu enggak? Jadi dianggapnya ujian itu kalau yang pahit, yang manis-manis, kenikmatan, kesehatan, gak dianggap ujian dari Allah. Padahal settingan dunia itu dua bentuk ujian dari Allah, yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Pasti akan menemukan yang baik dengan yang buruk silih berganti. Kalau orang hari ini, terutama anak-anak muda, mana angkat tangan yang anak muda? Oh, anak muda. Angkat lagi yang angkat, yang anak muda pokoknya. Anak muda berarti 30 tahun ke bawah. Angkat tangannya yang 30 tahun ke bawah. Ibu-ibu yang 30 tahun ke bawah, angkat tangannya. Banyaknya. Ya. Itu anak-anak sekarang itu dibius, dihipnotis dengan lagu-lagu yang cengeng, lagu-lagu cinta. Ada drakor. Apa drakor itu? Drakor apa? Tuh nusok nonton meteran. Itu semua yang namanya lagu-lagu, drakor, film-film, apapun, itu menghipnotis anak-anak muda. Pingin enak, gak mau susah, betul gak? Pingin sukses, gak mau kerja. Lupa kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Lupa dengan pepatah itu. Inna ma'al usri yusra. Anak hari ini dibius oleh lagu-lagu drakor, drama Korea. Pingin sukses, pingin bahagia, nggak mau susah. Ini penyakit luar biasa. Kerja nggak mau, kerja pilih-pilih. Yang ada pingin make. Akhirnya orang tuanya yang susah. Mendidik anak-anak orang tuanya hanya memberi. Namanya ngogo. Akhirnya anak tidak ada rasa takut kepada orang tuanya. Terbawa arus oleh permintaan anaknya. Akhirnya yang celaka semua. Inilah akibat tidak kembali kepada petunjuk Quran, petunjuk agama kita. Junjunglah nilai-nilai agama kita setinggi-tingginya. Jangan injak agama kita oleh kaki kita, oleh perbuatan kita. Terapkan agama itu semenjak dini. Kita sendiri yang akan merasakan kebahagiaannya. Nah, ini jamaah sekalian, ya, problem kita hari ini. Maka oleh sebab itu, bagaimana supaya
sholat kita ini membuat kita bahagia. Dengan sholat menjadi tenang. Dengan sholat kita siap menghadapi kehidupan yang ujian. Inna dunya darul ibtila wal fitan, kata para ulama sufi. Dunia ini tempatnya ujian, darul ibtila wal fitan, dan fitnah. Kita harus menyiapkan batin kita, jiwa kita, kolbu kita, mental kita menghadapi ujian dan fitnah dari kehidupan dunia ini. Maka Bapak Ibu sekalian, pertama, kalau sudah panggilan Allah, hayya 'alas shalah, maka tunda semua pekerjaan kita. Ambil air wudhu, kemudian kalau kita sudah menghadap ke arah kiblat, nih Bapak Ibu sekalian, pikiran kita, hati kita menghadapi problem, menghadapi pekerjaan, betul nggak? Caranya tutup dulu file itu. Ibarat Bapak Ibu sekalian, dalam pikiran itu, hati itu banyak file-file, file pekerjaan, file bisnis, file-file. Tutup. Atau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, farid qalbaka minal aghyar. Istilah modern sekarang, tutup file dunia, file urusan dunia, file urusan kehidupan, tutup dalam hati dan pikiran kita. Istilah Syekh Ibnu Athaillah, farid qalbaka minal aghyar. Kosongkan hatimu dari aghyar. Aghyar itu apa? Tipu daya dunia, urusan-urusan dunia. Yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Kalau hatimu sudah kosong dari ilusi dunia, kebohongan dunia, tipu daya dunia, yamla'uhu bil ma'arifi wal asrar. Allah penuhi hatimu dengan pengetahuan kepada Allah atau ma'rifat dan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah menghadap ke arah kiblat, kita akan melaksanakan sholat, kosongkan apanya? Hati, pikiran dari urusan dunia. Jadi jangan mau sholat tapi masih hati dan pikirannya terus sibuk dengan dunia. Gak akan benar sholatnya. Kosongkan dulu. Lalu setelah kosong hati kita, pikiran kita dari dunia dan makhluk, rasakan hadirnya Allah, azamahnya Allah, agungnya Allah di hadapan kita. Salat ini adalah menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Hadapkan hati kita kepada al-ma'bud yang kita ibadahi, Allah. Allahnya nggak kelihatan. Allah tuh nggak bisa ditangkap dengan mata yang zahir, mata yang ada di kepala kita. Allah itu hanya bisa dideteksi, dirasakan, atau kata ilmu tasawufnya musyahadah, bisa disaksikan oleh hati kita. La tudrikuhul absor, la tudrikuhul absor. Tidak akan bisa melihat al-absor, mata ini. Mata yang ada di kepala ini tidak akan bisa menjangkau Allah. Wa huwa yudrikul absar. Dia yang mengawasi mata. Wa huwa latiful khabir. Maha lembut dan maha mengetahui. Jadi Allah yang kelihatan, tangkaplah dengan mata hati. Gak dilihat dengan mata hati, tapi musyahadah, disaksikan oleh hati kita, atau zauq, hati yang merasakan hadirnya Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, dari panca indera yang Allah titipkan kepada kita, yang paling mahal, yang paling tinggi nilainya adalah kolbu kita. Al-qalbu huwa jauharul insan. Kata para ulama sufi, hati ini adalah berliannya bagi manusia. Kenapa? Hatilah yang bisa mengidrok, yang bisa musyahadah, yang bisa menyaksi dan merasakan hadirnya Allah. Hanya dengan kolbu. Maka oleh sebab itu,
pelihara dan jaga hati kita supaya hati kita bisa merasakan, menyaksikan hadirnya Allah. Kalau sudah dirasakan hadirnya Allah dan azamahnya, agungnya Allah, baru Bapak Ibu sekalian kita niat dan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar, hatinya bergetar. Allah Maha Besar. Kemudian hifdzul qalbi, jaga hati sepanjang sholat. Sebab khusyuk itu datang, hilang lagi. Datang, hilang lagi. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua blank, nggak ada khusyuknya. Oleh sebab itu, langkah berikutnya hifdzul qalbi, jaga hatinya. Bapak Ibu sekalian, kalau hati seperti apa ini namanya? Ini namanya apa? Muk. Kalau hati ya, hati kita seperti muk begini. Merawatnya gampang apa enggak? Hati seperti muk gini, merawatnya gampang apa enggak? Ngejaganya gampang apa enggak? Ada kotoran dibersihkan, gampang sekali. Hati itu enggak konkret tapi abstrak. Dalam bahasa Arab, kolbun, kolaba, dia bolak-balik. Sedetik ke Allah, sedetik ke dunia, sedetik baik hati kita, sedetik buruk sangka hati kita. Begitu kolaba, dia bolak-balik hati itu. Maka dalam ilmu tasawuf wajib kita hifdzul qalbi, menjaga hati kita. Menjaga hati seperti apa? Jaga hati kita hudurul qalbi ma Allah, sepanjang salat merasakan hadirnya Allah. Fokus hati kita khusyuk kepada Allah sampai salat itu selesai. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kalbu kita sering menghadap kepada Allah, sering musyahadah menyaksi kepada Allah, sering merasakan hadirnya Allah, maka hati kita akan semakin terjaga. Kalau hati semakin terjaga, salat akan berfungsi. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salatnya benar, fikihnya benar, rukunya dijalankan, hatinya hudurul qalbi ma Allah, terjaga merasakan hadirnya Allah. Selesai salat masih terasa getarannya bahwa Allah adalah Ar-Raqib yang maha menyaksi. Allah Ar-Raqib yang maha mengawasi. Merasa diawasi oleh Allah. Sedang salat merasakan hadirnya Allah, menyaksi kepada Allah. Selesai salat dibalik, hati yang merasa diawasi oleh Allah. Mau berbuat dosa, berbuat fahsya. Fahsya itu dosa yang merugikan diri sendiri. Zina, fahsya, merugikan diri sendiri, nggak merugikan masyarakat. Ada mungkar, dosa, merugikan diri, merugikan orang lain. Salat mampu mencegah dari perbuatan paksa maupun mungkar kalau sholatnya dijalankan, tergabung antara ilmu fikih dengan ilmu tasawuf, antara rukun sholat dengan hati yang merasakan hadirnya Allah, hati yang khusyuk. Maka setelah sholat jadi muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, mau berbuat dosa takut apa enggak? Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang berani nyolong ayam, ada enggak orang mau nyolong ayam Bismillahirrahmanirrahim? Ada enggak? Di Cihatep ada enggak? Ada orang kepepet, ya, jemuran orang diambil, sebelum ngambil Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim. Kira-kira jadi enggak kalau ingat kepada Allah? Kenapa berani berbuat dosa? Hatinya goplah, lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang konsen, fokus, memperhatikan aspek kolbu, aspek hati kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mahal mana hati dengan mobil kita? Mahal mana hati dengan rumah kita? Ibu-ibu jawab yang paling belakang. Mahal mana kolbu hati kita dengan rumah kita? Yang benar. Rumah kita berapa kali dibersihkan setiap hari, ibu-ibu? Disapu, dipel, berapa kali sehari?
Minimal ngedul sekali aja. Sekarang ngebersihkan hati dengan taubat yang sungguh-sungguh berapa kali setiap hari? Katanya tadi lebih mahal hati katanya. Ternyata masih mahal apa? Rumah, mahal kendaraan, mahal sawah, mahal kebun. Kalau kita sudah merasa mahal hati, kita akan menjaga, membersihkannya. Setiap hari sabda Nabi 100 kali kita baca istighfar. Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hei manusia, tobatlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya aku setiap hari baca istighfar 100 kali. Ma'al taubati, bukan hanya mulut, lisan mengucapkan istighfar. Ketika beristighfar penuhi syarat yang 3, syarat taubat. Pertama, iktiraf, akui dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hati mengakui dosa kita. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Yang kedua, an-nadamah, menyesal. Penyesalan yang dalam membuat meneteskan air mata di saat baca istighfar. Yang ketiga, al-iqla', mengajam untuk tidak mengulang kembali. 100 kali setiap hari baca istighfar, Bapak Ibu sekalian, bersih hati kita. Itu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tanda orang yang sayang dengan hati kita. Itu tanda orang yang sadar pentingnya hati kita, mahalnya hati kita, sehingga kita bersihkan hati kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah memberikan analog, perumpamaan. Hati itu seperti gelas. Gelas yang bersih tembus pandang. Sekali kita berbuat dosa, noda hitam nempel di kaca itu. Bayangkan, 1000 kali kita berbuat dosa, 1000 noda nempel di kaca itu. Kalau demikian, mata kita yang berdosa, lisan kita yang berdosa, memfitnah, menggibah saudara kita, menjelekkan saudara kita di belakangnya. Dosa-dosa yang terkena adalah kolbu kita. Noda-noda hitam nempel di hati kita, semakin pekat, gelaplah hati kita. Qasiyat qulubuhum, Al-Quran menyebutkan, keraslah hati. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang yang hatinya keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras tidak akan bisa zikir kepada Allah. Maka kewajiban kita, Bapak Ibu sekalian, bersihkan setiap hari hati kita dari noda-noda dosa kita di masa lalu. Bersihkan selalu. Tanda kita menghargai, menilai mahalnya hati kita. Kalau kita tidak pernah baca istighfar, tidak pernah taubat kepada Allah, maka bagaimana kondisi hatinya? Pantas Bapak Ibu sekalian, kalau orang yang tidak pernah menginjak majlis taklim, banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Enggak pernah menginjak majlis taklim, enggak pernah menjawab panggilan Allah, datang ke masjid untuk sholat 5 waktu, datang bulan Ramadan, tidak sanggup untuk berpuasa. Persoalannya bukan tidak sehat fisiknya, fisiknya kuat, jalan-jalan nyampe, ke gunung nyampe. Persoalannya adalah kolbunya. Kolbunya yang apa? Yang ternoda hitam, pekat hitam, keraslah hati kita. Kalau hati sudah keras, maka tidak akan bisa menjawab panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, dalam ilmu fikih ada madhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali yang bertahan dan berkembang dari abad kedua Hijriah sampai 15 Hijriah. 4 madhab ini yang terus tersebar di seluruh dunia muslim. Fikih, tasawuf, bagaimana supaya bisa mengamalkan ilmu tasawuf?
ada torikohnya. Dalam kitab Asal Sabil Mu'in fi Tharaikil Arba'in ada 40 torikoh mu'tabarah. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Tijaniyah, ada Syadziliyah, ada Idrisiyah, ada Sanusiyah. 40 torikoh mu'tabarah. Semuanya sama. Yang membedakan satu tarekat dengan tarekat yang lain adalah Bikaifiyati zikr, hanya tata cara zikir yang beda. Ada yang jahar keras, ada yang khofi, ada yang sir di hati saja. Ada yang la ilaha illallah diperbanyak, ada yang Allah, Allah, Allah diperbanyak. Itu aja yang membedakan. Maka thariqah itulah dalam kitab Jauhar Al-Mahub At-Turuq Kal-Mazahib. Thariqah itu yang 40 itu kal-mazahib, seperti madhab dalam fikih. Tasawuf membutuhkan thariqah, fikih membutuhkan mazhab supaya mudah dimakan, supaya mudah menjalaninya bagi umat. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya kita menjalankan syariat Islam tanpa bermazhab, bingung apa enggak? Langsung aja Quran dan hadis. Kira-kira berat apa enggak? Berat. Kalau kita langsung belajar Quran dan hadis untuk menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan ilmu fikih, tapi dengan bermadzhab begitu mudah. Ada bab toharo, ada bab sholat, terus seperti itu, A, B, C, sistematis seperti itu. Maka akan mudah umat menjalankan fikih. Demikian pula ilmu tasawuf yang luas dan dalam itu bisa dipahami, mudah dicerna, mudah diamalkan apabila berthariqah. Sebab thariqah itu pelembagaan dari ilmu tasawuf. Maka kedua-duanya penting, fikih dan tasawuf. Imam Malik mengatakan, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Imam Malik mengatakan, yang hidup di abad kedua Hijriah, man tasawwafa, barang siapa yang bertasawuf, melakukan pembersihan hati atau tazkiyatun nafs, zikir suluk menuju kepada Allah, tapi walam yatafaqqah, dia tidak berpikir, meninggalkan fikih, fikihnya nggak dipakai, pakon tazandaqo, dihukumi orang yang zindik. Zindik itu yang kotor di luar Islam. Bertasawuf meninggalkan fikih dihukumi orang-orang zindik atau zanadikoh di luar Islam. Merasa dekat dengan Allah tapi meninggalkan sholat, merasa dekat dengan Allah tapi meninggalkan puasa, syariat fikih ditinggalkan, dihukumi orang apa namanya? Zindik, jamaknya zanadikoh. Zanadikoh itu artinya kotor di luar Islam. Sebaliknya, man tafaqqaha, barang siapa yang berpikir, dipelajari fikih dari bab toharo. Ada dalam fikih kita itu 4 bab besar: bab ubudiyah, bab muamalah, bab munakahah, bab jinayah, dipelajari semua dan diamalkan. Tapi walam yatasawwaf, tidak bertasawuf, tidak berthariqah, tidak bertasawuf, ditinggalkan tasawufnya, tidak pernah mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Imam Malik menghukumi faqad tafassaqa, dia fasik. Fasik itu pelaku dosa besar. Kenapa disebut fasik? Meninggalkan ajaran Islam. Salah satu ajaran Islam itu adalah fikih tasawuf. Maka Bapak Ibu sekalian, agama kita itu ajarannya ada 3. Tauhid tentang keyakinan, tentang akidah, tentang keimanan. Fikih tentang tata cara ibadah. Tasawuf tentang hati. Disebut oleh para ulama Arkanuddin. Contoh dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adillati Sufiyah, karangan Syekh Yusuf Khotar Muhammad rahimahullah. Arkanut tasawuf, ada rukun. Arkanuddin, rukun agama. Agama kita memiliki tiang. Tiangnya ada 3. Tauhid tentang keyakinan, keimanan.
Fikih tentang tata cara ibadah, tasawuf tentang qalbu kita. Berfikih meninggalkan tasawuf berarti membuang satu rukun dari agama kita. Kalau ada bangunan Bapak Ibu sekalian, tiangnya dirobohkan, kira-kira kuat nggak bangunan itu? Akan lemah. Begitu juga agama kita, ibarat agama itu bangunan. Ada tiang-tiang yang menyanggah bangunan itu kokoh. Agama diumpamakan seperti bangunan. Rukun-rukun tiang-tiang penyanggah itu ada 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ketika orang berfikih, selesai kitabnya, selesai mempelajarinya, dari bab ubudiyah, muamalah, munakah, jinayah, selesai. Tapi meninggalkan ilmu tasawuf, satu rukun dari rukun agama yang lain, fakod tafassaqo, dia fasik. Seperti tadi sholat, tidak memperhatikan aspek kolbunya. Sholat dipenuhi rukun sholatnya, dari niat takbiratul ihram sampai salam dijalankan, tapi hatinya kholaf anil hudur, hatinya kosong dari hadirnya hati bersama Allah, maka dihukumi fasik. Man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, barang siapa yang menggabungkan ilmu fikih tegak, ilmu tasawuf diamalkan, faqad tahaqqaqa, itulah yang hak, itulah yang benar, itulah yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lihat Bapak Ibu sekalian, semua kitab-kitab tasawuf itu mengambil hakikat di balik syariat fikih. Contoh, kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau membedah di balik syariat itu ada hakikat. Contoh, salat itu kajian fikih. Zohirnya, rukun salatnya. Kajian tasawufnya apa? Hakikat salat. Apa hakikat salat? Dijelaskan dalam kitab tasawuf. Saum, para fuqaha ahli fikih menjelaskan tentang rukun puasa, sahnya puasa, yang membatalkan puasa. Seorang dalam ilmu tasawuf membedah apa hakikat puasa. Haji adalah rukun Islam, syariat Islam. Para ulama fikih menjelaskan tentang rukunnya, tentang syaratnya, membatalkan pada haji tersebut. Para ulama sufi ahli tasawuf membedah apa hakikat haji. Jadi di setiap syariat ada hakikat, di setiap syariat ada hakikat. Syariat dan hakikat penting dua-duanya. Contoh gini Bapak Ibu sekalian, ada yang doyan, ada yang suka buah durian enggak? Durian. Ingin tahu? Angkat tangan. Mau dibagi nanti sama panitia? Kalau nggak angkat tangan jangan dibagi dah. Mana yang suka durian? Angkat tangan. Wah, alhamdulillah. Ternyata pencinta durian. Di pesantren lagi, tapi baru nanam. Nanti 5 tahun lagi diundang. Yang ditanam yang mahal Pak. 1 musangking, yang kedua bawor. Wah, ini dua-duanya hebat Pak. Tapi baru ditanam. Kalau diundang sekarang nggak bisa dapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, buah durian di luarnya ada apanya namanya? Tajam apa enggak? Bahaya enggak? Bahaya. Harus hati-hati. Di dalam durian itu, di balik kulit itu ada apa? Ada buah. Buahnya, dagingnya empuk manis. Betul nggak? Apalagi musangking. Itu gambaran kulit itu adalah syariat yang menjaga isinya. Coba ya. Musangking dibolongin aja apanya? Kulitnya. Kira-kira isinya manis atau busuk? Jangan coba-coba. Isinya adalah hakikatnya. Yang kita makan kulitnya atau dagingnya? Ada yang berani makan kulitnya? Ada nggak? Masuk TV One. Perhatikan.
Kulit ibarat fikih, dagingnya tasawufnya, hakikatnya. Yang dimakan kulitnya atau dagingnya? Oh, kalau demikian berarti nggak butuh cangkang ya. Nah sekarang, walaupun yang dimakan itu dagingnya, kalau kita coba-coba makan kulitnya, pasti bahaya. Yang kita makan adalah dagingnya. Sholat nikmat, ya, sholat nikmat yang merasakan hati, itulah tasawuf. Hakikat tersingkap di balik sholat nikmat. Kenapa? Karena dagingnya kita cicipi. Tapi ingat, walaupun daging yang kita makan, tapi kulit itu jangan coba-coba kita abaikan. Dibolongin misalnya, nanti nggak akan sempurna manisnya, bahkan busuk dan buruk. Jangan coba-coba kita nikmat ibadah, tinggalkan fikih. Nanti ibadah kita busuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang demikian, yang benar, fikihnya pakai melindungi batin kita. Batin kita terlindungi, jadi manis adanya. Syariat fikih pakai oleh kita menjaga batin kita. Yang kalau batin kita terjaga, akan nikmat batin kita. Seperti si durian tadi. Jadi penting dua-duanya nggak? Yang dimakan fikihnya atau tasawufnya? Tasawufnya. Yang dimakan adalah qalbunya. Yang dirasakan ibadah adalah qalbu kita. Dua-duanya penting, ditegakkan dua-duanya. Faqad tahaqqaqa, itulah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi gambaran sholat. Supaya berfungsi sholat itu, healing paling utama adalah sholat. Nabi pingin tenang batinnya dengan sholat. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita sering gelisah, kalau dunia banyak cekcok sedikit, riweuh, betul nggak? Coba, dunia itu kalau banyak membuat cekcok, sedikit riweuh gitu. Apa riweuh itu? Kenapa? Maka Nabi itu sudah 14 abad mewanti-wanti Bapak Ibu sekalian. Ada satu penyakit hati, bukan penyakit fisik. Penyakit hati yang akan merusak, melemahkan umat ini. Namanya penyakit hati, namanya hubbu dunya. Hubbu dunya itu seperti apa? Harta dicintai. Pak, kalau cinta tuh di hati atau di pikiran? Ini pernah punya cinta nggak? Yang tua-tua pernah merasa muda nggak? Kalau lagi bercinta katanya tai kotok rasa coklat, betul nggak? Bener apa enggak? Tai kotok rasa coklat, bener apa enggak ya? Kata pepatah gitu. Ya, orang kalau sudah cinta, pasti yang lain itu, dunia ini milik berdua, yang lain ngontrak semua. Begitulah gambaran orang yang sedang bercinta. Maka kalau hubbu dunia itu macam-macam. Ada jabatan, ada pujian, ada penghormatan, ada pengikut, ada jamaah, ada mobil, ada kendaraan. Itu semuanya dunia. Kalau dunia itu dicintai berarti ada di hati. Yang namanya cinta itu di hati. Kalau kita hubbu dunia, cinta kepada dunia, maka hati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah. Betul nggak? Hati itu satu. Kalau cinta dunia, dia akan tidak akan cinta kepada Allah. Maka cinta kepada dunia atau hubbu dunia, penyakit hati yang sangat berbahaya, melemahkan umat ini. Orang yang hubbu dunia, cinta kepada dunia itu bukan berarti orang kaya saja. Bisa jadi hubbu dunia itu hanya karena handphone, hanya karena permainan, hanya karena game online, betul nggak? Hanya karena seekor ayam. Ayam apa? Ayam Bangkok, ayam pelung. Saking cinta ke ayam pelung, Bapak-bapak, pas maghrib ayam pelungnya belum ada di kandang. Hayya ala sholah, adzan di masjid, kira-kira nyari ayam dulu, sholat dulu. Ayam dulu dikejar, berarti hubbu. Walaupun yang dicintai itu hanya seekor ayam, seekor burung, tapi kalau ada di hati,
tertutuplah ibadah kita, terhalanglah ibadah kita kepada Allah, apalagi khusyuknya. Itu yang disebut celakanya, bahayanya hubbu dunia, cinta kepada dunia. Kalau demikian bagaimana? Dunia itu jabatan, harta, rumah, kendaraan, jangan simpan di hati. Punya mobil, simpan di garasi. Nyaman apa enggak? Coba kalau punya mobil, simpan di hati. Jam 11 malam mau tidur, krek di garasi. Bangun apa enggak? Mobil ada yang maling. Capek jadinya. Kenapa? Mobil tidak disimpan di garasi, tapi disimpan di hati, dicintai. Kalau demikian, dunia itu jangan dimasukkan ke hati. Dunia itu digenggam, dimanage, penuh amanah. Bukan milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Allah sedang menitipkan harta, mobil, kendaraan kepada kita. Maka yang baik adalah orang yang zuhud, sebaliknya dari hubbu dunia. Contoh yang dekat, yang gampang, orang yang zuhud, tidak cinta kepada dunia itu seperti tukang parkir. Ada yang tukang parkir di sini? Ada yang jadi tukang parkir apa enggak? Coba lihat tukang parkir. Lahannya luas parkirannya, datang mobil mewah mahal, ya parkir di tempat itu. Kira-kira jadi sombong nggak tukang parkir? Gini tukang parkir. Ada yang gitu nggak? Nah, mobil mewah itu keluar dari parkiran, sedih nggak? Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Tidak merasa memiliki, hanya titipan. Itu pengertian zuhud yang mudah. Tapi kalau cinta kepada dunia, ini mobil saya hilang, nangis habis-habisan. Kenapa? Rasa memiliki. Orang zuhud itu tidak merasa memiliki, tapi titipan amanah dari siapa? Sudah bisa gitu apa belum? Ibu-ibu sudah bisa gitu apa belum? Ya Allah, mau kapan ya? Jadi hati ini harus kosong dari apa? Dunia dan makhluk. Dengan cara apa? Satu, tidak merasa memiliki. Kedua, tidak mencintai. Cukup dunia itu jadi alat balagun ilal akhirah, sarana untuk akhirat kita. Tenang. Coba Bapak Ibu sekalian, kenapa kita gelisah? Sekarang itu orang sedang makan, takut gak makan. Orang sedang menjabat, takut kehilangan jabatannya. Kenapa? Karena dunia dicintai di hatinya. Dia ingin memilikinya, gak mau kehilangan, gak mau rusak, gak mau berkurang, karena dicintainya. Itulah bahayanya hubbu dunia, cinta kepada dunia. Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang gelisah, mau nggak Ibu Bapak sekalian dikasih harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tapi hatinya gelisah aja, mau apa enggak? Mau kali dah. Ada yang mau nggak? Hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi hatinya gelisah, mau tidur susah, minum pil pun tetap susah tidur. Mau nggak dikasih seperti itu? Atau gini, hidupnya pas-pasan, rezekinya pas-pasan, tapi hatinya tenang, sholat nikmat, mau nggak itu? Tapi miskin, mau apa enggak? Mau, bener. Nggak ada kemauan yang lain. Atau pingin alternatif pilihan yang ketiga, mau nggak? Miskin, hatinya gelisah. Kali-kali ada yang angkat tangan tuh Pak, Bu, ada nggak? Pilihan ketiga ini, miskin, serba susah, hatinya gelisah sampai susah tidur. Mau nggak yang nomor 3? Jadi tetap nomor berapa tadi? Nomor 2, rezekinya pas-pasan, tapi hatinya tenang, itu ya? Nggak ada yang mau yang keempat. Pingin nggak yang keempat? Rezekinya banyak, hatinya tenang. Kayaknya itu setuju semua ya. Setuju apa enggak? Bisa apa enggak bawanya? Itu persoalannya, bukan Allah pelit. Persoalannya kita dipercaya apa enggak? Itu persoalannya.
Makanya Bapak Ibu sekalian lihat, dari sekian para nabi, para rasul, 25 yang dikisahkan dalam Quran, Nabi Daud, Nabi Sulaiman diberikan kekayaan, diberikan kedudukan sebagai raja. Tapi yang lainnya kebanyakan adalah pas-pasan rezekinya. Para ulama sufi, para mursyid, hanya sekian orang saja. Contohnya Syekh Abu Hasan As-Sadili, seorang mursyid ulama sufi yang diberikan kekayaan banyak. Sedikit mursyid yang diberikan kekayaan banyak. Syekh Abdul Qadir Jailani pun diberikan kekayaan banyak. Tapi yang paling terkenal adalah Syekh Abu Hasan As-Sadili, seorang mursyid yang diberikan kekayaan yang banyak. Contohnya gini Bapak Ibu sekalian, kalau beliau berpakaian, pasti pakaian yang paling mahal di toko. Kalau yang kita pakai ini, pakaian yang paling mahal di toko apa yang paling murah? Syekh Abu Hasan As-Sadili itu kalau berpakaian, pasti pakaian yang paling mahal di toko. Pakai selendang, pasti selendang yang paling mahal di toko. Kalau pakai kendaraan, dulu kendaraannya cuma onta dan kuda, pasti kuda yang termahal. Di Mesir ada unta, ada kendaraan kuda yang mahal. Mahal tuh karena bagus kudanya, jalannya, kemudian juga jinaknya, luar biasa mahal. Sampai Raja Mesir pun nggak kebeli dengan kuda itu, dibelilah oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili. Jadi pakaiannya selalu rapih, mewah, mahal, kendaraannya pun demikian. Ada satu waktu Bapak Ibu sekalian di pengajian seperti begini, Syekh Abu Hasan As-Sadili sedang berceramah, pakai selendang yang paling mahal di toko. Ada santri-santrinya yang tahu gurunya pakai selendang yang paling mahal, jadi ngajinya kayak gini aja. Yang dilihat apanya? Selendangnya. Setelah selesai pengajian, kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, dikasih kesempatan untuk bertanya. Siapa yang akan bertanya? Si santri yang tadi melongo aja lihat apanya? Selendang gurunya. Saya Tuan Guru, saya ingin bertanya. Apa pertanyaannya? Bukankah Tuan Guru mengajarkan zuhud dari dunia? Tapi Tuan Guru nggak zuhud dari dunia, Guru hubud dunia. Syekh Abu Hasan As-Sadili kaget. Kenapa saya disebut hubud dunia, tidak zuhud? Kata si santri langsung, saya tahu Tuan Guru pakai selendang mahal. Tuan Guru pakai selendang yang itu di toko paling mahal tuh, selendang itu merek itu pasti. Kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, iya, ini memang selendangku, aku beli di toko yang paling mahal aku pakai. Tapi selendang ini belum pernah ada di hatiku. Tapi engkau yang nggak punya selendang bagus, tapi selendangku yang mahal ada di hatimu. Lalu mana yang zuhud, mana yang tidak? Mana yang hubud dunia, mana yang zuhud? Jadi yang zuhud siapa? Gurunya, muridnya. Selendang sendiri aja nggak boleh ada di hati, apalagi selendang punya orang. Celaka itu namanya. Jadi kalau demikian, zuhud itu bukan tidak boleh kaya, tapi zuhud itu tidak merasa memiliki. Yang kedua, tidak mencintai, cukup digenggam saja, tidak jadi kebanggaan. Itu orang yang zuhud. Syekh Abu Hasan As-Sadili ditanya lagi oleh murid-muridnya, wahai Tuan Guru, kenapa engkau tidak zuhud, hidup sederhana? Seperti pandangan yang lain, zuhud itu sederhana, bahkan meninggalkan dunia, meninggalkan pekerjaan. Syekh Abu Hasan As-Sadili menjawab dengan ayat Al-Quran. Bukankah Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah." Diam Bapak Ibu sekalian. Apa artinya? Katakan wahai Nabi, barang siapa yang mengharamkan, man harrama zinatallah, barang siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah, emas, perak, baju bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, itu zina namanya. Siapa yang berani mengharamkan itu semua? Allati akhraja li'ibadihi, di mana Allah mengeluarkan itu semua bagi hamba-hambanya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Khalisatan yaumil qiyamah. Karena dunia yang kafir pun memakai zina perhiasan itu. Tapi di akhirat di surga hanya orang yang beriman saja yang menggunakan zina perhiasan yang Allah keluarkan.
Jadi yang gak boleh itu sombong karena baju mahal, sombong karena harta banyak, sombong karena jabatan tinggi. Yang membuat celaka sombongnya, yang membuat celaka gelap hatinya dengan dunia itu, lupa kepada Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi dalam satu waktu beliau menyebutkan, mal fakru ahsya alaikum, bukan kepakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Innama ahsya, akan tetapi yang aku khawatirkan adalah antum satu dunia alaikum, ketika dunia diluaskan bagi kalian. Jadi Nabi itu nggak mengkhawatirkan kita miskin, Pak. Ibu-ibu, yang dikhawatirkan oleh Nabi, kita ini jadi orang kaya, jabatan tinggi. Berarti kalau begitu dilarang, bukan dilarang, dikhawatirkan, diperingatkan oleh Nabi. Kenapa? Ternyata Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini suka menipu. Betul nggak? Gelap hati. Contoh Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu kalau sekarang pulang di sini, panitia ngasih uang 1 miliar. Seneng apa enggak? Mau dibeliin apa? Yang ada di pikiran kira-kira kalau punya 1 miliar apa kira-kira? Ke pasar. Kalau bapak-bapak kemana kira-kira? Hah? Dunia itu suka membuat gelap hati, betul nggak? Itu banyak, Pak. Anggota dewan datang ke rumah, lagi kampanye. Seandainya saya nanti kepilih, saya akan perhatikan pesantren ini. Saya akan perhatikan yang fakir, perhatikan yang miskin. Jadi lupa, Pak. Nggak sedikit ketika fakir, ketika miskin, dia ngumbar janji, sudah dapat kedudukan, lupa kepada yang bawah, lupa kepada janjinya. Itulah dunia, disebut dalam Al-Quran, tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Maka Nabi mengkhawatirkan kepada umatnya, bukan fakir, bukan miskin, tapi kalau kaya, kalau jabatan tinggi. Ini supaya jadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Maka kuncinya jangan hubud dunia, cinta kepada, tapi harus zuhud dari dunia itu. Dunia tidak merasa dimiliki, tapi amanah titipan dari dunia. Tidak dicintai, hati cukup cinta kepada Allah. Dunia tidak dijadikan tujuan, tapi dunia alat supaya kita bisa ibadah. Dunia jadi teman ibadah. Itu yang benar, namanya zuhud dari dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi pentingnya kita terus belajar ilmu tasawuf dengan thariqah mu'tabarah, supaya di balik syariat tersingkap hakikat. Maka konsep para ulama yang kokoh, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, syariat, thariqat, hakikat. Kalau ingin sampai dapat hakikat, laluilah syariat. Jalankan ilmu fikih, tarekat, tenggelam dalam ilmu tasawuf, maka akan menemukan hakikat ibadah. Kalau hakikat ibadah, pasti manis merasakannya. Nabi menyebutnya wajadah halawatal iman, hatinya menemukan manisnya iman. Sujud itu nikmat, baca Quran itu nikmat, tahajud itu nikmat, baca wirid itu nikmat, karena hatinya sedang bersama dengan Allah, karena hatinya merasakan agungnya Allah. Itulah hakikat di balik syariat. Tarekatlah yang membuka syariat, menemukan hakikat. Mudah-mudahan Allah berikan hakikat kepada kita semua. Di balik ibadah, di balik syariat, di balik fikih, kita menemukan hakikat fikih, hakikat syariat, hakikat ibadah. Maka ibadah itu menjadi kenikmatan yang besar, kenikmatan yang dirasakan oleh kita semua. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu saja cukup ya? Cukup apa enggak? Cukup lah ya. Kata orang Sunda bisi olap. Kalau kebanyakan jadi apa namanya? Olap, ibu-ibu. Yang penting paham, amalkan. Jangan barho, bubar, poho. Sing apa? Masukkan ke dalam hati, bukan hanya ke telinga. Masuk ke hati. Bangkit hati kita
dari goplah, dari lalai, ya bro jadi sadar, ya Allah, kesempatan mahal ini hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita, supaya kita menemukan hakikat ibadah. Kita akan menjadi tenang, puas batin kita, tentram batin kita kalau kita menemukan hakikat ibadah. Itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum ditutup, kita doa terlebih dahulu. Tadi persiapkan hatinya, pejamkan matanya, tundukkan kepalanya. Yuk latih. Kita akan meminta kepada Allah, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha mengatur. Tidak akan terjadi satu peristiwa tanpa izin Allah. Hati yang khusyuk itulah yang akan didengar untaian hajat dan kebutuhan kita kepadanya. Sebelum kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, hidupkan hati kita, hati yang sadar Allah yang menggenggam diri kita. Nabi sering bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi Zat yang senantiasa menggenggam diriku. Mata kita masih bisa melihat semenjak lahir sampai sekarang. Bukan kekuasaan kita, kekuasaan Allah. Allah masih izinkan mata kita melihat. Kaki kita masih bisa melangkah. Telinga kita masih bisa mendengar. Lisan kita masih bisa berucap. Semuanya bukan kekuasaan kita, kekuasaan Allah. Dan Allah izinkan seluruh panca indera kita berfungsi dengan baik. Jamaah sekalian, mari bangkitkan kesadaran. Kurang dari 1 detik pun tanpa genggaman Allah, tanpa kekuasaan Allah, maka hancurlah diri kita. Bumi masih bisa berputar, kita masih menghirup udara segar, karena Allah masih mengizinkan hidup. Lihat saudara kita yang sudah datang ajal kematiannya, matanya terpejam selama-lamanya, matanya terpejam selama-lamanya, tubuhnya terkujur selama-lamanya. Ayo kita sholat, ayo kita ibadah sebelum disolatkan. Ayo kita ke masjid sebelum jenazah kita dibawa ke masjid. Ayo kita bangkit sebelum tubuh kita dimasukkan ke lubang lahat yang sempit. Ini semua akan terjadi pada setiap diri kita. Bangkitkan kesadaran, namanya yaqظah, hati yang sadar. Sadar diri kita ini adalah hanya hamba, hanya makhluk yang diciptakan. Ada sang pencipta, dia adalah Allah. Ada sang maha kuasa, dia adalah Allah. Itulah yang mengatur kehidupan ini, yang mengatur rezeki semua makhluknya. Betapa hebatnya Allah. Kalbu kita harus selalu merasakan zauq, merasakan kekuasaan Allah, merasakan besarnya Allah, merasakan sempurnanya sifat-sifat Allah. Baik jemaah sekalian, mari kita ucapkan istighfar 3 kali. Mudah-mudahan menggugurkan dosa-dosa kita sambil mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita di masa lalu. Dosa yang dilakukan mulai dari balik sampai malam ini. Kita tidak bisa menghitung satu persatu saking banyaknya dosa itu. Betapa kotornya diri kita, betapa hinanya diri kita. Kita hamba yang gelimang dosa dan kemaksiatan datang ke tempat ini. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini, bangkit di tempat ini. Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Seperti bayi yang terlahir lagi ke dunia ini. Mari kita ucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita ucapkan kalimah yang paling afdal. Afdal ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdal aku baca sabda Nabi dan seluruh para nabi adalah kalimah la ilaha illallah. Ucapkan dengan sungguh-sungguh. Ucapan kalimah la ilaha illallah seandainya ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, la rajahat la ilaha illallah, akan berat timbangan kalimah la ilaha illallah dibandingkan dengan beratnya 7 lapis langit dan bumi. Betapa hebatnya kalimah itu, sehingga hati kita harus hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Sehingga kita akan terpesona dengan Allah, akan selalu takjub dengan Allah, akan selalu bangga dengan Allah. Dunia ini kecil adanya. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La